sahabat, video ini merupakan penjabaran atau versi panjang dari video short yang bertema Yin Yang untuk memberi gambaran yang lebih rinci sehingga timbul pemahaman yang lebih baik, khususnya bagi sahabat pemula yang ingin mendalami ilmu akupunktur. Kali ini akan membahas gejala dan tanda dari karakter Yin Yang. Bagaimana uraiannya? Ikuti terus ya videonya. Assalamualaikum sahabat akupunktur Indonesia. Jumpa lagi. Gangguan pada tubuh ditunjukkan sebagai manifestasi klinis atau gejala dan tanda klinis. Gejala dan tanda klinis ini ada yang merupakan karakter yin dan ada yang merupakan karakter yang. Prinsip terapi dalam Chinese medicine didasarkan pada gejala dan tanda dari karakter yin yang ini. Karakter yin yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis dalam tubuh adalah api, air, panas, dingin, gelisah, tenang, kering, basah, keras, lembut, kegembiraan, kesedihan, cepat, lambat, tidak substansial, substansial, transformasi atau perubahan, konservasi atau penyimpanan. Yang pertama, tentang api dan air. Keseimbangan antara api dan air dalam tubuh adalah penting. Api sangat penting untuk semua proses fisiologis. Nyala api menggerakkan semua proses metabolisme. Api fisiologis membantu jantung dalam fungsinya menampung pikiran atau sen, memberikan kehangatan limpa untuk melakukan transformasi dan transportasi. Merangsang usus kecil dalam fungsi pemisahan sari makanan, memberikan panas pada bladder atau kandung kemih dan lower burner atau jauh bawah untuk mengubah dan mengeluarkan cairan, menyediakan panas pada rahim untuk menjaga darah tetap bergerak. Jika api fisiologis menurun, pikiran menderita dengan munculnya depresi, limpa tidak dapat melakukan transformasi dan transportasi, usus kecil tidak dapat memisahkan cairan, kandung kemih dan jauh bawah tidak bisa mengeluarkan cairan, akan terjadi edema, rahim menjadi dingin yang dapat menyebabkan kemandulan. Api fisiologis ini disebut api gerbang kehidupan atau Mingmen dan berasal dari ginjal. Air berfungsi melembabkan dan mendinginkan semua fungsi fisiologis tubuh sebagai penyeimbang dari pemanasan oleh api fisiologis. Asal air juga dari ginjal. Saat api menjadi berlebihan, ia memiliki kecenderungan untuk mengalir ke atas. Maka gejalanya akan muncul di bagian atas tubuh dan kepala, yaitu sakit kepala, mata merah, wajah merah, atau haus. Ketika air menjadi berlebihan, ini memiliki kecenderungan untuk mengalir ke bawah, menyebabkan edema kaki, buang air kecil berlebihan, atau inkontinensia. 2. Panas dingin. Kelebihan yang ditunjukkan dengan gejala panas, dan kelebihan yin ditunjukkan dengan gejala dingin. 3. Kemerahan pucat. Kulit merah menunjukkan kelebihan yang atau kekurangan yin. Pucat menunjukkan kelebihan yin atau kekurangan yang. 4. Gelisah dan tenang. Kegelisahan, insomnia atau sulit tidur, tremor menunjukkan kelebihan yang. Perilaku tenang, keinginan untuk tidak bergerak atau mengantuk menunjukkan kelebihan yin. 5. Kering dan basah. Setiap gejala atau tanda kekeringan seperti mata kering, tenggorokan kering, kulit kering, atau tinja kering menunjukkan kelebihan yang atau kekurangan yin. Setiap gejala atau tanda kelebihan basah seperti mata berair, hidung meler, lembab, jerawat pada kulit, atau tinja yang longgar atau tinja lembek menunjukkan kelebihan yin atau kekurangan yang. 6. Keras dan lunak. Setiap benjolan, pembengkakan, atau massa yang keras biasanya karena kelebihan yang, sedangkan jika lunak karena kelebihan yin. 7. Kegembiraan dan kesedihan. Fungsi yang hiperaktif menunjukkan kelebihan yang. Jika fungsinya hipoaktif,
menunjukkan kelebihan yin. Misalnya, detak jantung yang cepat dapat menunjukkan kelebihan yang dari jantung, sedangkan detak jantung yang sangat lambat dapat menunjukkan kelebihan yin dari jantung. 8. Cepat dan lambat. Jika gerakan seseorang cepat, berjalan dan berbicara cepat, itu mungkin menunjukkan kelebihan yang. Jika gerakan seseorang lambat, berjalan dan berbicara perlahan, itu mungkin menunjukkan kelebihan yin. Jika gejala dan tanda muncul tiba-tiba dan berubah cepat, mereka menunjukkan kondisi yang. Jika mereka muncul secara bertahap dan berubah secara perlahan-lahan, menunjukkan kondisi yin. 9. Transformasi atau perubahan dan konservasi atau penyimpanan. Yin berhubungan dengan konservasi atau penyimpanan tercermin dalam fungsi organ yin yang menyimpan darah, cairan tubuh, dan esensi. Sedangkan yang sesuai dengan transformasi atau perubahan tercermin dalam fungsi organ yang terus-menerus diisi dan dikosongkan, terus-menerus mengubah dan mengangkut, juga mengeluarkan. Sahabat, semua gejala dan tanda klinis timbul dari pemisahan yin dan yang. Dalam diri orang yang sehat, yin dan yang harmonis menyatu dalam keseimbangan yang dinamis. Jika yin yang seimbang dan bergerak secara harmonis, mereka tidak dapat terpisah, gejala dan tanda tidak muncul. Contoh, jika yin, yang, ji, dan darah seimbang, wajah normal, merah muda, tidak akan terlalu pucat atau terlalu merah. Dengan kata lain, tidak ada tanda menonjol yang dapat diamati. Jika yin yang tidak seimbang, mereka menjadi terpisah. Yang satu akan terlalu banyak dari yang lain. Jika yin yang tidak seimbang, wajah bisa terlalu pucat karena kelebihan yin atau terlalu merah karena kelebihan yang. Dapat dikatakan, semua gejala dan tanda pada akhirnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara yin dan yang. Berikut ini gejala dan tanda klinis dari karakter yin dan yang. 1. Penyakit akut, penyakit kronis. 2. Rapid onset atau serangan cepat, gradual onset atau serangan bertahap. 3. Perubahan patologis yang cepat, penyakit menahun. 4. Panas, dingin. 5. Gelisah, insomnia, mengantuk, lesu. 6. Melepas selimut, suka ditutupi selimut. 7. Suka berbaring terlentang, suka meringkuk. 8. Badan dan ekstremitas panas, badan dan ekstremitas dingin. 9. Wajah merah, wajah pucat. 10. Suka minuman dingin, suka minuman panas. 11. Suara keras banyak bicara, suara lemah tidak suka berbicara. 12. Nafas kasar, nafas dangkal dan lemah. 13. Haus, tidak haus. 14. Buang air kecil sedikit dan gelap. Buang air kecil pucat dan banyak. 15. Konstipasi, berak lembek. 16. Lidah merah dengan selaput kuning, lidah pucat. 17. Nadi penuh, nadi kosong. Mempelajari karakter yin yang dari gejala dan tanda yang timbul menjadi pedoman dasar yang harus difahami. Dan untuk melakukan diagnosa akupunktur, perlu terintegrasi dengan 8 dasar diagnosa, di mana 2 diantaranya adalah yin yang, dan 6 lainnya adalah panas, dingin, luar, dalam, eksterior, interior. Teori yin yang bagaimanapun merupakan dasar yang diperlukan untuk memahami gejala dan tanda. Sahabat, terima kasih telah mengikuti dari awal hingga selesai ini. Kritik, saran, masukan, pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat.